1 Korintus 2 ayat yang ke-14 dikatakan demikian. Manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah. Hari ini terbukalah telingamu, terbukalah hatimu bahwa engkau ada Roh Allah, engkau adalah manusia rohani dan engkau dapat memahaminya. Kenapa saudara selama ini tidak paham? Karena engkau hidup secara lahiriah. Engkau adalah manusia rohani. Saudara, manusia rohani itu mempunyai penguasaan diri. Manusia rohani saudaraku, dia tidak mengentertain dagingnya dia. Secara lahiriah dia terbatas, tetapi dia melihat dia saudaraku di dalam Tuhan. Dia manusia rohani, dia unlimited. Dia tidak terbatas saudaraku. Ada kuasa dari manusia rohani itu saudaraku yang sanggup membongkar dan menemukan saudaraku kekayaan. Menjadi manusia rohani berarti saudara, you have the map to unlock kingdom's treasure. Pagi hari ini, masihkah kita ingat kisah tentang dua orang yang meninggalkan Tuhan? Mereka meninggalkan Tuhan hanya karena apa? Karena mereka kecewa, mereka terluka, mereka punya pengharapan tidak terjadi saudaraku. Mereka berharap bahwa Tuhan Yesus akan ada terus bersama dengan mereka. Tetapi saat Tuhan mereka mati, saat Tuhan mereka hilang dari kubur saudaraku, mereka menjadi orang yang kecewa dan terluka. Pertanyaan saya buat setiap saudara yang mendengarkan, mengapa orang-orang begitu mudah kecewa dan mudah terluka dan mudah patah hati? Saudaraku, sebagai seorang percaya di dalam Tuhan, tahukah engkau di dalam hidupmu ada kekuatan, ada kuasa? Tahukah engkau bahwa sebagai orang percaya, dengar baik-baik saudaraku, apa yang saya mau sampaikan hari ini, karena ini penting, karena ini berkaitan dengan dunia kehidupan yang sesungguhnya. Inilah kehidupan Kristus yang diberikan kepada kita. Makanya ada kehidupan lahiriah yang begitu terbatas saudaraku. Yang saya mau beritakan kepada saudara, setiap saudara yang percaya, ada kehidupan supra alami yang tidak terbatas dan tidak bisa dibatasi. Tetapi berapa sering anak-anak Tuhan membatasi dirinya dengan apa yang terjadi. Ada kekuatan, ada kuasa inside you, di dalam engkau. Ada namanya inward man. Inner man, manusia rohani yang supra alami. Dan itu saudaraku tidak pernah difungsikan. Tidak ada peran di dalam kehidupan anak-anak Tuhan, orang-orang percaya. Maka itu yang terjadi, itu persoalan. Itu yang menyebabkan orang-orang mudah kecewa, terlukai, dan menghakimi. Dan kemudian saudaraku berubah di dalam kehidupannya. Engkau tidak melihat sesuatu yang dampaknya kekal. Dan engkau berharap kepada yang sementara. Sehingga kekecewaan itu terjadi dalam kehidupanmu. Yang saya mau sampaikan kepada setiap saudara adalah ada kekuatan, ada kuasa sebagai manusia rohani. Dan itu ada di dalam engkau. The power of spiritual man. Setiap saudara, engkau yang percaya, engkau adalah spiritual man. Inside you, inner man, di dalam engkau. Ada kuasa itu. Ini pesan yang sangat luar biasa dan penting yang Tuhan taruhkan dan yang menjadi satu perjalanan di dalam kehidupan saya saudaraku. Yang mengubah, yang memporak-porandakan kehidupan lahiriah. Yang bahkan digoncangkan kehidupan lahiriahnya. Tetapi dia akan tetap teguh dan tidak pernah tergoncangkan. Manusia rohani. Kehidupan rohani itu nyata ada. Tetapi saudaraku, para nelayan hanya melihat apa yang ada di permukaan. Mereka tidak tahu apa yang terjadi di kedalaman. Engkau hidup sebagai anak Tuhan. Ada kedalaman di dalam kehidupanmu, yaitu manusia rohani. Yang senantiasa teguh. Nah, inilah hidup anak-anak Tuhan yang sesungguhnya. Hidupnya akan sangat berbeda. Amin saudaraku. Ini akan membuyarkan semua kekacauan di dunia ini. Dan engkau akan tetap teguh di situ. Saya mau cerita pagi hari ini. Mendahului kisah dua orang yang meninggalkan Tuhan saudaraku. Pagi-pagi hari itu. Itu hari Minggu. Hari ketiga. Wanita-wanita ini orang-orang yang sangat baik. Sangat mengasihi Tuhan Yesus. Mereka datang ke kubur membawa rempah-rempah. Mereka mau melakukan pelayanan yang sangat baik. Tetapi apa yang mereka dapati saudaraku? Saat sampai di kubur itu, saudaraku mereka mendapati kubur itu
Batunya sudah tergeser, tetapi saat mereka masuk ke dalam kubur itu sudah kosong. Mereka tidak menemukan mayat dan mereka semakin kecewa. Disitulah malaikat Tuhan berkata dan bertanya kepada mereka, mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Tuhan berkata, saudaraku, kamu mencari yang hidup di antara orang mati. Dia salah tempat, wrong expectation. Dia punya pengharapan salah. Dia mengharapkan Yesus masih mati. Dia mengharapkan Yesus terkubur, terbaring di situ, saudaraku. Tetapi sesungguhnya Yesus itu hidup dan dikatakan Ia tidak ada di sini. Kenapa, saudaraku? Karena Ia telah bangkit. Kita menyembah, memuji, kita mendengarkan Tuhan yang hidup, bukan Tuhan yang mati. Engkau datang karena Tuhan kita hidup, bukan Tuhan kita mati. Karena Tuhan kita masih ada dan Dia masih bekerja dan Dia menyatakan kasih-Nya kepada orang-orang dan Dia menyatakan kuasa-Nya melalui engkau. Berapa sering di dalam kehidupanmu engkau hanya melihat kematian. Daripada melihat kehidupan, engkau lebih mudah melihat masalah, melihat persoalan. Daripada melihat, saudaraku, apa yang Tuhan sudah kerjakan di dalam kehidupanmu. Apakah engkau membawa Tuhan yang hidup? Apakah engkau sedang menyembah Tuhan yang hidup? Atau engkau sedang menyembah pribadi yang tidak dapat berbuat apa-apa? Sepertinya dia mati. Hanya melakukan satu rutinitas. Hanya melakukan satu kebiasaan. Saudaraku, itu budaya. Mereka perlu datang dan merempah-rempahi. Agar saudaraku, rempah-rempah itu saudaraku menutupi aroma yang tidak baik. Datang, ibadah. Menutupi hari-hari yang tidak baik. Sekarang aku beribadah. Bukan, saudaraku. Tuhan menjadikan engkau selalu baik. Amin, saudaraku. Di dalam semua keterbatasan hidupmu, dalam segala kelemahan hidupmu, Tuhan datang dan memberikan semua kebaikan kepada engkau. Karena Dia hidup. Wanita-wanita ini, saudaraku, saya mau ceritakan. Mereka saking semangat karena malaikat berbicara kepada mereka. Dan di dalam Injil yang satunya menuliskan, saudaraku, bahwa Maria ini, saudaraku, personal Tuhan menjamah dia dan berbicara kepada dia. Mereka pulang segera dan menceritakannya kepada rasul-rasul. Bagi mereka, bagi murid-murid, bagi rasul-rasul itu, perkataan-perkataan perempuan itu seakan-akan omong kosong. Dan mereka tidak percaya. Sepertinya mereka lebih rohani, sepertinya mereka lebih dekat, sepertinya mereka lebih punya banyak. Ternyata, saudaraku, berapa banyak anak-anak Tuhan dengar, bukan posisi, bukan jabatan, tetapi suatu pengenalan yang terus-menerus. Perempuan ini menceritakan yang benar, kebenaran, tetapi dianggap omong kosong. Saudara, kebenaran dianggap omong kosong. Dan berapa banyak omong kosong, saudaraku, dianggap kebenaran. Banyak orang, saudaraku, mempercayai omong kosong yang ada di dunia ini. Dan mendiskusikannya dan membawanya dan meneruskannya kepada orang lain. Omong kosong itu dijadikan kebenaran. Sedangkan kebenaran yang disampaikan di sini, saudaraku, dianggap omong kosong. Murid-murid pernah seperti itu. Menganggap kebangkitan Tuhan Yesus sebagai omong kosong. Tetapi jangan kita terus-menerus hidup seperti itu. Karena apa, saudaraku? Kebenaran adalah kebenaran, saudaraku. Walaupun dia masih belum bisa dipahami, sukar dipahami, rasanya tidak mungkin untuk dipahami. Tetapi kebenaran itu adalah kebenaran yang memerdekakan. Biarlah setiap kita hari ini menjadi orang yang percaya kepada kebenaran. Amin, saudara. Musa mengisahkan bagaimana mereka, bangsa itu, saudaraku, berulang kali, saudaraku, terus mencobai Tuhan. Bangsa Israel yang kudus menyakiti Tuhan. Kata menyakiti itu adalah membatasi. Dia katakan begini, ya, dan lagi mereka mencobai Tuhan and limited the Holy One of Israel. Tafah, kata membatasi di dalam bahasa Ibrani, berarti, saudaraku, dia bukannya sama sekali tidak tahu, tetapi dia tahu hanya sepotong kecil. Itu arti kata tafah. Itu seperti, saudaraku, ada gambar besar, saudaraku, yang begitu indah, satu blueprint yang hebat, saudaraku, satu bangunan istana yang keren, saudaraku. Dia hanya membawa satu potongan asli, tetapi potongan gambar toilet, dan menjadikan itu bangunan yang dia mau bangun. Berapa sering di dalam kehidupan anak-anak Tuhan, saudaraku, hanya mempercayai potongan kecil. Potongan kecil itu didapat dari mana? Didapat dari dunia.
Potongan kecil itu didapat dari mana? Didapat dari keluarga. Potongan kecil itu dapat dari mana saudaraku? Didapat dari tempat sekolah. Potongan kecil itu saudaraku bukan salah, tapi itu hanya potongan kecil. Saudara perlu melihat keseluruhan yang dari Tuhan. Dan hanya firman Tuhan yang bisa mendeskripsikan utuh. Amin saudaraku. Amin. Yes saudara. Ya, penuh kasih karunia. Ini kasih karunia buat setiap kita. Tidak hanya membawa sepotong. Sehingga berdasarkan budaya, berdasarkan kebiasaan, berdasarkan apa yang sudah ada, saudara mempercayai. Ternyata ya saudaraku, hidup anak-anak Tuhan terbatasi. Iya, mereka waktu itu belum ada Roh Kudus. Tetapi saudaraku, bukankah Paulus juga menuliskan kepada jemaat di perjanjian baru bahwa hidup mereka juga sangat terbatasi. Nah, spiritual man saudaraku, manusia rohani itu punya kuasa. Dia mampu membongkar semua batasan menjadi tidak terbatas. The power of spiritual man saudaraku uncovers the limited life to be unlimited. Ada kuasa yang sanggup membongkar setiap keterbatasan saudaraku. Caranya saudaraku dengan mengubah cara pandang yang sangat lahiriah saudaraku. Dan membuang setiap batasan. Dan kemudian saudaraku, kalau itu adalah selubung, saudara perlu buang juga. Saudara tahu nggak yang terbatas itu apa? Itu namanya limited edition. Sayang saudaraku kalau hidupmu sampai dimuseumkan karena limited one. Paham maksud saya? Dan Tuhan tidak bisa pakai. Karena terlalu limited, terlalu terbatas. Dia, Tuhan kita itu saudaraku, dia adalah creator. Dia bukan kolektor. Dia bukan pengoleksi. Dia pencipta, creator. Dan di situ kalau engkau saudaraku bukan yang limited ya saudaraku. Tetapi unlimited saudaraku. Tuhan akan pakai engkau. Saudaraku, manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah. Dia juga tidak dapat memahami apa yang dari Tuhan ini. Dia tidak dapat memahaminya saudaraku. Dan dia anggap itu kebodohan. Mereka hidup secara duniawi. Paulus berkata, ya, dahulu aku tidak dapat berbicara kepada kamu sebagai manusia apa? Rohani, tapi manusia duniawi. Kata duniawi di sini adalah sarkikos. Sehingga saudaraku, ini adalah orang Kristen benar-benar yang hidup secara duniawi. Tetapi kalau saudara kembali ke 1 Korintus 2 ayat 14 saudaraku. Tidak ada beda antara anak-anak Tuhan kadang-kadang dengan orang tidak percaya hidupnya. Saya menemukan banyak anak-anak Tuhan tidak paham apa yang dimaksudkan oleh firman. Bahkan dia tidak mendengar, bahkan dia tidak tahu kalau di dalam hidupnya dia itu ada Roh Allah. Hari ini terbukalah telingamu, terbukalah hatimu bahwa engkau ada Roh Allah, engkau adalah manusia rohani dan engkau dapat memahaminya. Dan saudaraku, dia mengatakan bahwa dia tidak dapat memahami, saudaraku, di dalam ayat ke-14 kata memahami itu adalah ginosko di dalam bahasa Yunani, artinya tidak bisa intim, tidak bisa mengenal. Karena apa saudaraku? Karena memang dia tidak bisa dikenal dan tidak bisa diintimi oleh dunia ini saudaraku. Dia hanya dapat bisa dipahami oleh yang datang dari dia, yang dari roh. Dan roh saudara adalah Roh Allah. Engkau dapat paham apa yang dimaksud oleh Tuhan. Tetapi pertanyaan saya, kenapa saudara selama ini tidak paham? Karena engkau hidup secara lahiriah. Makanya Paulus berkata kepada orang-orang di Korintus, aku tidak bisa memberikan makanan yang berat. Maksudnya makanan bukan yang keras seperti nggak bisa digigit saudaraku. Makanan keras itu yang dimaksud adalah makanan yang sewajarnya untuk orang dewasa. Makanan saudara bukan hanya susu. Manusia rohani dapat menerima makanan rohani. Manusia rohani menilai segala sesuatu. Ingat kata menilai di sini bukan menilai dalam pengertian memberi penilaian. Akrino itu artinya saudaraku memahami. He who is spiritual. Dia yang hidup secara rohani. Engkau yang hidup secara rohani. Do discern all things. Memang dia dapat memahami segala sesuatu. Karena dunia yang terbatas. Bukan manusia rohani yang terbatas. Bukan manusia rohani yang ekstrim. Tetapi dunia sangat terbatas.
Sedangkan manusia rohani sampai kepada kekekalan. Saudara, manusia rohani itu mempunyai penguasaan diri. Amin, saudaraku. Dia dapat menguasai dirinya. Dia gak pingin cepat kaya karena dia sudah kaya. Amin, saudaraku. Ya, secara lahiriah dia terbatas, tetapi dia melihat, ya saudaraku, di dalam Tuhan. Dia manusia rohani, dia unlimited. Dia tidak terbatas, saudaraku. Makanya dia tidak kompromi lagi dengan keinginan-keinginan. Dia tidak sembarangan menonton, memasukkan tontonan-tontonan. Dan mengambil itu menjadi imajinasi di dalam kehidupannya dia, saudaraku. Manusia rohani, saudaraku, dia tidak mengentertain dagingnya dia. Manusia rohani, saudaraku, dia dapat memutuskan. Dia memahami segala sesuatu. Rindu saudara hidup sebagai manusia rohani? Saudara akan sangat berbeda. Makanya orang-orang bangsa-bangsa akan datang dan menjadikan saudara sebagai pribadi di mana dia menemukan jawaban. Setiap saudara yang percaya ada roh Allah dan dia tinggal di dalam hidupmu. Dan saudara, Alkitab berkata di dalam 1 Korintus pasal kedua, kami ini memiliki pikiran Kristus. Dia melihat secara keseluruhan. Engkau marah kecewa karena membawa potongan, melihat yang terbatas. Amin. Inner man. Bagian saudara hari ini diajar apa? Dari manusia rohani itu. Untuk menemukan saudaraku harta karun yang ada di dalam. The power of spiritual man, saudaraku. Discovers the inner treasure within you. Ada kuasa dari manusia rohani itu, saudaraku, yang sanggup membongkar dan menemukan saudaraku kekayaan. Saudara yang ingin kaya, nah kaya sudah kaya di dalam Tuhan. Engkau perlu temukan kekayaan itu di dalam sebagai manusia rohani. Kalau engkau kaya di situ, saudaraku, melihat kekayaan yang Tuhan berikan. Wow, hidupmu beda, saudaraku. Kau tidak akan minder dengan orang-orang. Dan engkau tidak akan pamer karena saudaraku punya sesuatu. You are the treasure of God. You are not trash of the world. Kamu ini harta karunnya Tuhan. Bukan sampah dari dunia ini. Temukan harta karun di dalam hidupmu itu. Dan ada roh Allah yang bekerja memberikan engkau kuasa menjadi manusia rohani. Nah, sekarang kita lihat kisah lanjutan yang sudah kita pernah baca. Bagaimana setelah kebangkitan itu, saudaraku, kisah itu sudah berjalan dan Yesus sudah menyatakan diri kepada mereka. Tetapi kehidupan jemaat juga sudah, saudaraku, dibangun. Dan ada jemaat mula-mula yang sudah dibangun dan sudah hidup bersama, saudaraku. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa. Dia itu punya hubungan, connected in heart. Jiwanya berpadu, bisa berkata, iya, I am with you. Tidak ada seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri. Tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Itu cara hidup jemaat mula-mula. Makanya Alkitab berkata tidak ada kekurangan mereka itu. Pengajaran ini tidak susah untuk dipahami. Bukan suruh saudara bagi-bagi semua apa, tidak bahkan, saudaraku. Tetapi hati saudara itu terbuka. Kasihnya itu ada, saudaraku. Murah hati, saudaraku. Kehidupan ini dahsyat sekali. Ada seorang yang bernama Barnabas. Dia orang biasa. Dia ikut Tuhan, tetapi dia bukan rasul. Dia ada harta orang tuanya, punya aset, saudaraku. Dia jual rumah, dia jual ladang, saudaraku. Dia bawa kepada rasul-rasul untuk kehidupan, membangun kehidupan jemaat di masa itu, saudaraku. Dia bukan hanya jual karena kedesak, gak enakan, tetapi karena memang penuh dengan Roh Kudus. Dan ada iman. Bukan posisi tertentu, bukan kedudukan tertentu. Siapa saja, saudaraku, Tuhan berikan. Maukah engkau hidup penuh kuasa, penuh dengan Roh Kudus, dan ada iman. Iman itu penting, percaya berdasarkan firman, percaya berdasarkan janji Tuhan, percaya karena ini maksud Tuhan, percaya saudara ditempatkan di satu tempat di mana hidup saudara bukan hanya dibangun, tetapi Tuhan memakai engkau untuk membangun yang lain. Dia membawa sejumlah orang kepada Tuhan. Dia penuh dengan roh, penuh iman, dia murah hati, saudaraku, dan dia dipakai Tuhan. Memenangkan orang, membawa orang kepada Tuhan, itu Tuhan pakai artinya. Itu dia sudah bukan limited edition. Apa yang dia lakukan, saudaraku? Dia pergi ke Tarsus. Untuk apa? Untuk cari teman lama yang bernama Saulus itu, saudaraku. Dia bawa ke Antioquia untuk bersama-sama ada di situ. Tuhan memakai engkau. Tuhan ingatkan orang-orang. Ada sejumlah orang dimenangkan melalui hidupmu. Siapapun nama saudara hari ini, engkau
Bisa jadi Barnabas. Bisa menjadi anak penghiburan. Bisa menjadi orang, anak Tuhan yang menghiburkan banyak orang. Dari hidupmu yang tadinya terbatas, saudaraku. Tuhan mau jadikan tidak terbatas. Dia mau pakai engkau. Dan dia menjadikan engkau orang yang menghiburkan begitu banyak orang. Barnabas itu, dia punya daya tahan, endure. Bertekun dengan orang, saudara. Dan kemudian satu hari mereka berdoa, Tuhan berkata, Barnabas yang memimpin bersama dengan Saulus, aku mau pakai mereka. Untuk mereka menjadi utusan. Pergilah mereka, saudaraku, berlayar. Memberitakan Injil. Saudaraku, kesampaian di Siprus. Ada satu orang yang mereka ajak. Namanya Yohanes Markus. Dan anak itu anak mami, saudaraku. Tapi mau ikut. Nggak kuat diomelin sama Paulus. Yohanes Markus pulang kampung, lari. Dia berlayar sendirian. Terserah dah, dia nggak mau lagi. Itu kisah Yohanes Markus di dalam perjalanan pertama, saudaraku. Setelah 2 orang ini, mereka melayani begitu banyak orang. Dan mereka pulang. Setelah sekian lama, saudaraku, mereka mau pergi lagi kan? Mau ajak lagi itu Yohanes Markus, saudaraku. Barnabas mau ajak. Tahu nggak Paulus? Orang ini nggak usah. Mereka konflik ya, saudaraku. Tapi herannya, Barnabas ini hatinya luar biasa. Dia rela membela Yohanes Markus. Dia rela nggak ikut Paulus. Dan Paulus pergi sama orang lain namanya Silas. Barnabas tetap pergi sama Markus, Yohanes Markus. Dia nggak tinggalkan Yohanes Markus yang ibarat hidupnya itu masih tadi kayak bayi, minum susu saja. Yang maunya diemongin gitu loh, saudaraku. Diasuh sama dia, saudaraku. Dia pergi, dia ajak lagi ke Siprus, saudaraku. Benar loh, saudaraku. Yohanes Markus jadi sembuh. Makanya ada kitab Markus. Nah, dia yang menulis, saudaraku. Kalau bukan Barnabas yang nemanin, saudaraku. Saudara gak punya kitab Injil Markus yang bisa dibaca. Sampai seorang bernama Paulus mengakui. Dan dia menulis kepada Timotius begini. Di dalam 2 Timotius 4 ayat ke-11 dia berkata, jemputlah Markus dan bawa ia kemari. Karena pelayanannya penting bagiku. Barnabas itu mendewasakan orang, saudara. Dia endure. Saudara paham gak? Kalau engkau pun bukan Paulus, jadi aja kayak Barnabas, saudaraku. Anak penghiburan. Dalam perjalanan kehidupan saya hanya mau bertekun dengan apa yang firman taruh. Saya punya kesempatan dan saya punya alasan untuk tidak bertekun. Tapi saya memilih untuk bertekun dengan orang-orang yang terbatas. Tapi orang-orang itu bisa ditumbuhkan. Ada seorang Barnabas yang hidupnya bukan hanya menginspirasi. Ternyata ada roh yang sama di dalam Barnabas. Dan roh yang sama ada di dalam saya dan ada di dalam kamu. The power of spiritual man recovers the lost and the broken heart. Orang-orang yang hancur hati. Orang-orang yang gak berpengharapan. Orang-orang yang sudah lumpuh di dalam hidupnya, saudaraku. Ada kuasa dari manusia rohani. Untuk memulih dan mengembalikan orang-orang yang hilang dan terus menyembuhkan orang-orang yang luka, saudaraku. Sekanak-kanak apapun engkau berangkat, bahkan hari ini tidak jadi masalah, saudaraku. Sekonyol apapun yang pernah engkau lakukan, tidak masalah, saudaraku. Serendah apapun hidupmu terjatuh, saudaraku. Tidak apa-apa, saudaraku. Tuhan mau angkat engkau, Tuhan mau kembalikan engkau, Tuhan mau pakai engkau, saudaraku. Asal hari ini jangan lagi batasi Tuhan dengan apa yang hanya ada di dalam hidupmu, saudaraku. Tuhan berkata ada kekayaan dan kuasa sebagai manusia rohani, saudaraku. Kekayaan kuasa itu memampukan engkau untuk mengembalikan dan memulihkan keutuhan setiap pribadi yang terhilang. Setiap pribadi yang hancur hidupnya, saudara. Saya menemukan ternyata being a spiritual man means you have the map to unlock kingdom's treasure. Menjadi manusia rohani. Artinya saudara punya peta yang akan menuntun hidupmu, yang akan menunjukkan engkau kepada harta karun kerajaan surga. Hidup sebagai manusia rohani menjadikan engkau orang yang tahu arah tujuan kemana pergi untuk menemukan harta karun yang Tuhan sudah sediakan. Kalau engkau kekurangan, hiduplah sebagai manusia rohani. Kalau engkau terbatas, hiduplah sebagai manusia rohani. Kalau engkau sedang patah arang, hiduplah sebagai manusia rohani. Kalau engkau sedang akan dipecat oleh tempat di mana engkau bekerja, saudara, oleh atasanmu, hiduplah sebagai manusia rohani. Peta dan tuntunan itu, saudaraku, buat engkau menemukan setiap harta karun yang orang-orang dunia ingin cari, tapi mereka tidak tahu bagaimana menemukannya. Makanya firman Tuhan berkata, roh Allah itu ada padamu. Oleh karena Tuhan telah mengurapi engkau, seperti dia juga mengurapi aku. Dia mengurapi Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus yang diurapi itu ada di dalam engkau dan ada di dalam aku. Dan ia telah mengutus engkau juga
Sama seperti dia mengutus aku, saudaraku, untuk menyampaikan apa? Kabar baik kepada orang-orang sengsara. Merawat orang-orang apa, saudaraku? Orang-orang yang remuk hati. Dan saudaraku, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan. Kepada orang-orang yang terkurung dan kelepasan mereka dari penjara. Penjara kehidupan di dunia ini yang membatasi hidup mereka. Untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Season of celebration. Tahun rahmat Tuhan ada melalui hidupmu. Tuhan, Dia ada buat setiap kita.